Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagian 3. Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf sedang berada di dalam sumur itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat mengangkatkan dirinya dari perigi itu, namun ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang cetek di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang semuda Yusuf yang masih belum banyak pengalamannya dalam penghidupan, bahkan baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu ialah karena yang melemparkannya ke dasar telaga itu adalah abang-abangnya sendiri, putera-putera ayahnya. Yusuf di samping memikirkan nasibnya yang sedang dialami, serta bagaimana ia menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan sekiranya ia lama tidak tertolong. Ia selalu mengenangkan ayahnya ketika melihat abang-abangnya kembali pulang ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang, sejak Yusuf dilemparkan ke dalam perigi. Dan belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari kurungannya, sedangkan bahaya kelaparan sudah mulai membayangi dan sudah nyaris berputus asa ketika sekonyong-konyong terdengar olehnya suara sayup-sayup. Suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam telaga itu. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong, suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, dan suara jejak kaki manusia dan binatang sekitar telaga itu. Ternyata apa yang terdengar oleh Yusuf ialah suara-suara yang timbul oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar perigi, di mana ia terkurung untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum bagi mereka dan binatang-binatang mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orangnya melepaskan gayung mengambil air dari telaga itu. Sejurus kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah dan begitu terjangkau oleh tangannya dipeganglah kuat-kuat gayung itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan gayung itu bukannya air, tetapi manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegak dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah diketemukan di dalam dasar perigi itu, dilepaskannya di tempat yang sunyi itu atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai hamba sahaya dengan harga, yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi, karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di Mesir, dibawalah Yusuf di sebuah pasar khusus, di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai binatang-binatang ternakan. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum, dilelangkan. Dan karena para musafir yang membawanya itu khawatir akan terbuka pertemuan Yusuf, maka mereka enggan mempertahankan sampai mencapai harga yang tinggi, tetapi melepaskannya pada tawaran pertama dengan harga yang rendah dan tidak memadai. Padahal seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang, bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak seimbang sebagai manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung seperti Nabi Yusuf yang oleh Allah telah digariskan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi yang suci dan menjalankan peranan yang menentukan dalam pengaulan hidup umat manusia. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu dibeli oleh ketua polis Mesir bernama Fatifar sebagai penawar pertama, yang merasa berbahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat dan air muka yang memberi kesan bahwa dalam manusia yang dibelikan itu terkandung jiwa yang besar, hati suci bersih, dan bahwa ia bukanlah dari kualiti manusia yang harus diperjualbelikan. Kata Fatifar kepada istrinya ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan. Berilah ia perlakuan dan layanan yang baik kalau kelak kami akan memperolehi manfaat darinya dan memungutnya sebagai anak kandung kita." Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan,
bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab. Nyonya Fatifar, istri ketua polis Mesir, menerima Yusuf di rumahnya, sesuai dengan pesanan suaminya. Dilayan sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya dan sesekali tidak diperlakukannya sebagai hamba belian. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Futifar. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya, diurus dengan senang hati seolah-olah dari perintah oleh orang tuanya sendiri. Demikianlah, maka makin lama makin disayanglah akan Yusuf di rumah ketua polis Mesir itu sehingga merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya sendiri. Tentang isi cerita di atas, dapat dibaca dalam surah Yusuf, ayat 19 hingga ayat 21 sebagai berikut, gelombang 19. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air mereka. Maka dia menurunkan timbanya, dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. 21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takdir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Surah Yusuf, 19-21. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yusuf dalam godaan Nyonya Futifar. Yusuf hidup tenang dan tenteram di rumah Futifar, ketua polisi Mesir, sejak ia menginjakkan kakinya di rumah itu. Ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya, suami istri, mengurus rumah tangga mereka dan melaksanakan perintah dan segala keperluan mereka dengan sesungguh hati, ikhlas dan kejujuran. Tiada menuntut upah dan balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga. Ia menganggap dirinya di rumah itu bukan sebagai hamba bayaran, tetapi sebagai seorang dari anggota keluarga. Demikian pula anggapan majikannya, suami istri terhadap dirinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat oleh Yusuf selama ia tinggal di rumah Futifar, telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Ia yang telah dikaruniai oleh Tuhan kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan empuk di rumah Futifar, makin terlihat tambah segar wajahnya, tambah elok parasnya dan tambah tegak tubuhnya. Sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istri Futifar, majikannya sendiri, bahkan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi rebutan lelaki. Andai kata ia hidup di kota Sadum di tengah-tengah kaum Nabi Lut ketika itu. Pengaulan hari-hari di bawah satu atap rumah antara Yusuf pemuda remaja yang gagah perkasa dan Nyonya Futifar, seorang wanita muda cantik dan ayu, tidak akan terhindar dari risiko terjadinya perbuatan maksiat. Bila tidak ada kekuatan iman dan takwa yang menyekat hawa nafsu yang amarah bisu. Demikianlah akan apa yang terjadi terhadap Yusuf dan istri ketua polis Mesir. Pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga, Nyonya Futifar tidak menganggapnya dan memperlakukannya lebih dari sebagai pembantu rumah yang cakap, tangkas, giat dan jujur. Berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhurnya itu serta kecakapan dan ketangkasan kerjanya dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang pasrahkan kepadanya. Akan tetapi memang rasa cinta itu selalu didahului oleh rasa simpati. Simpati dan kekaguman Nyonya Futifar terhadap cara kerja Yusuf, lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk banda dan paras mukanya. Gerak-geri dan tingkah laku Yusuf diperhatikan dari jauh dan diliriknya dengan penuh hati-hati.
Bunga api cinta yang masih kecil di dalam hati Nyonya Futifar terhadap Yusuf makin hari makin membesar dan membara tiap kali ia melihat Yusuf berada dekatnya atau mendengar suaranya dan suara langkah kakinya. Walaupun ia berusaha memadamkan api yang membara di dadanya itu dan hendak menyekat nafsu birahi yang sedang bergelora dalam hatinya, untuk menjaga marahnya sebagai majikan dan mempertahankan sebagai istri ketua polis. Namun ia tidak berupaya menguasai perasaan hati dan hawa nafsunya dengan kekuatan akalnya. Bila ia duduk seorang diri, maka terbayanglah di depan matanya akan paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang bagus dan tetaplah melekat bayangan itu di depan mata dan hatinya, sekalipun ia berusaha untuk menghilangkannya dengan mengalihkan perhatiannya kepada urusan dan kesibukan rumah tangga. Dan akhirnya menyerahlah Nyonya Futifar kepada kehendak dan panggilan hati dan nafsunya yang mendapat dukungan Saitan dan Iblis dan diketepikanlahnya semua pertimbangan marah. Kedudukan dan martabat serta kehormatan diri sesuai dengan tuntutan dengan akal yang sehat. Nyonya Futifar menggunakan taktik, memancing-mancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya dan bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf demi menjaga kehormatan dirinya sebagai istri ketua polis. Ia selalu berdandan dan berhias rapi, bila Yusuf berada di rumah, merangsangnya dengan wangi-wangian dan dengan memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku sambil menampakkan. Seakan-akan dengan tidak sengaja bagian tubuhnya yang biasanya menggiurkan hati orang lelaki. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaiha, istri Futifar, mencintai dan mengandungi nafsu syahwat kepadanya. Menganggap perlakuan manis dan pendekatan Zulaiha kepadanya adalah hal biasa sesuai dengan pesanan Futifar kepada istrinya ketika dibawa pulang dari tempat perlelangan. Ia berlaku biasa sopan santun dan bersikap hormat dan tidak sedikit pun terlihat dari haknya sesuatu gerak atau tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi Zulaiha yang ingin menarik perhatiannya dan mengiurkan hatinya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan sesuatu maksiat yang sekaligus merupakan perbuatan atau suatu tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya memperlakukannya sebagai anak dan memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaiha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan Zulaiha bahkan tambah panas hati dan bertekad dan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengertikan oleh Yusuf yang dianggapkannya yang berdarah dingin itu, maka akan dilakukannya secara berterus terang dan kalau perlu dengan cara paksaan sekalipun. Zulaiha tidak tahan lebih lama menunggu reaksi dari Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar daripadanya. Maka kesempatan ketika si suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaiha ke bilik tidurnya seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke bilik di belakang Zulaiha, sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongannya melakukan sesuatu di dalam bilik. Sekali-kali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaiha kali itu kepadanya untuk masuk ke biliknya bukanlah perintah biasa untuk melakukan sesuatu yang biasa diperintahkan kepadanya. Ia baru sadar ketika ia berada di dalam bilik, pintu dikunci oleh Zulaiha, tabir disisihkan seraya berbaring berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayo, hai Yusuf. Inilah aku sudah siap bagimu, aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku kuserahkan kepadamu, berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Seraya memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan Saitan. Tidak mungkin wahai Tuan Putriku aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang Tuan Putri kehendaki, maka aku telah mengkhianati Tuanku, suami Tuan Putri, yang telah melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepadaku. Kepercayaan yang telah dilimpahkannya kepadaku, adalah suatu amanat yang tidak patut aku cederai. Sesekali tidak akan ku balas budi baik tuanku dengan perhianatan dan penodaan nama baiknya.
Selain itu Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila-bila aku lakukan apa yang Tuan Puteri mintakan daripadaku. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya. Segera mata Zulaiha melotot dan wajahnya menjadi merah, tanda marah yang meluap-luap, akibat penolakan Yusuf terhadap ajaknya. Ia merasakan dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya, yang dianggapnya suatu perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya yang sudah merendahkan diri, mengajaknya tidur bersama, tetapi ditolak mentah-mentah. Padahal tidak sedikit pembesar pemerintah dan orang-orang berkedudukan telah lama merayunya dan ingin sekali menyentuh tubuhnya yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Zulaiha. Yusuf melihat mata Zulaiha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah. Menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan segera lari menuju pintu yang tertutup, namun Zulaiha cepat-cepat bangun dari ranjangnya mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu, ditariknyalah kuat-kuat oleh Zulaiha bahagian belakang kemejanya sehingga terkoyak. Tepat pada masa mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, datanglah Futifar mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan itu. Dengan tiada memberi kesempatan Yusuf membuka mulut. Berkatalah Zulaiha cepat-cepat kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaan itu, inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji itu telah berani secara kurang ajar masuk ke bilikku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kami ini harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih. Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaiha kepada suaminya, tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya, Futifar, sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke biliknya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkirinya, namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga terkoyak. Futifar dalam keadaan bingung. Siapakah di antara kedua orang yang benar? Yusufkah yang memang selama hidup bersama di rumahnya belum pernah berkata dusta, atau Zulaihakah yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam keadaan demikian itu tibalah sekonyong-konyong seorang dari keluarga Zulaiha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila dimintai pikiran dan nasihatnya. Atas permintaan Futifar untuk memberinya pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, berkatalah saudaranya, lihatlah, bila kemeja Yusuf terkoyak bagian belakangnya, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya bila koyak kemejanya di bagian hadapan maka dialah yang berdusta dan istrimu yang berkata benar. Berkatalah Futifar kepada istrinya setelah persoalannya menjadi jelas dan tabir rahasianya terungkap, beristighfarlah engkau hai Zulaiha dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal. Kemudian berpalinglah dia menghadap Yusuf dan berkata kepadanya, tutuplah rapat-rapat mulutmu wahai Yusuf, dan ikatlah lidahmu. Agar masalah ini akan tetap menjadi rahasia yang tersimpan sekeliling dinding rumah ini dan jangan sesekali sampai keluar dan menjadi rahasia umum dan buah mulut masyarakat. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, tiap rahasia yang diketahui oleh dua orang pasti tersiar dan diketahui oleh orang ramai. Demikianlah juga peristiwa Zulaiha dengan Yusuf yang dengan ketat ingin ditutupi oleh keluarga Futifar tidak perlu menunggu lama untuk menjadi rahasia umum. Pada mulanya orang berbisik-bisik dari mulut ke mulut, menceritakan kejadian itu, tetapi makin hari makin meluas dan makin menyebar ke tiap-tiap pertemuan dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan wanita-wanita dari golongan atas dan menengah. Kecaman-kecaman yang bersifat sindiran maupun yang terang-terangan mulai dilontarkan orang terhadap Zulaiha, istri ketua polis negara, yang telah dikatakan bercumbu-cumbuan dengan pelayannya sendiri. Seorang hamba belian dan yang sangat memalukan kata mereka bahwa pelayan bahkan menolak ajakan majikannya dan tatkala melarikan diri darinya dikejarkannya sampai bahagian belakang kemejanya terkoyak.
Kecaman-kecaman, sindiran-sindiran dan ejekan-ejekan orang terhadap dirinya akhirnya sampailah di telinga Zulaiha. Ia menjadi masyangul dan sedih hati bahwa peristiwanya dengan Yusuf sudah menjadi buah mulut orang yang dengan sendirinya membawa nama baik keluarga dan nama baik suaminya sebagai ketua polis negara yang sangat disegani dan dihormati. Zulaiha yang sangat marah dan jengkel terhadap wanita-wanita sekelasnya. Istri-istri pembesar yang tidak henti-hentinya dalam pertemuan mereka menyinggung namanya dengan ejekan dan kecaman sehubungan dengan peristiwanya dengan Yusuf. Untuk mengakhiri desas-desus dan kasak-kusuk kaum wanita para istri pembesar itu, Zulaiha mengundang mereka ke suatu jamuan makan di rumahnya. Dengan maksud membuat kejutan memperlihatkan kepada mereka Yusuf yang telah menawankan hatinya sehingga menjadikan lupa akan maruah dan kedudukan sebagai istri ketua polis negara. Dalam pesta itu para undangan diberikan tempat duduk yang empuk dan masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang tersedia dan sudah dihidangkan. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya dan disilakannya menikmati hidangan yang sudah tersedia di depannya, maka tepat pada masa mereka sibuk mengupas buah yang ada di tangan masing-masing, dikeluarkannyalah Yusuf oleh Zulaiha berjalan sebagai peragawan di hadapan wanita-wanita yang sedang sibuk memotong buah-buahan itu. Tanpa disadari para tamu wanita yang sedang memegang pisau dan buah-buahan di tangannya seraya ternganga mengagumi keindahan wajah dan tubuh Yusuf, mereka melukai jari-jari tangannya sendiri dan sambil menggeleng-geleng kepala keheranan, maka berkatalah mereka, Maha sempurnalah Allah. Ini bukanlah manusia. Ini adalah seorang malaikat yang mulia. Zulaiha bertepuk tangan tanda gembira melihat usaha kejutannya berhasil dan sambil menunjuk ke jari-jari wanita yang terhiris dan mencucurkan darah itu berkatalah, iya, inilah dia Yusuf. Yang menyebabkan aku menjadi bual-bualan ejekanmu dan sasaran kecaman-kecaman orang. Tidakkah kami setelah melihat Yusuf dengan mata kepala memberi uzur kepadaku? Bila ia menawan hatiku dan membangkitkan hawa nafsu syahwatku sebagai seorang wanita muda yang tidak pernah melihat orang yang setampan parasnya, seindah tubuhnya dan seluhur akhlak Yusuf. Salahkah aku jika aku tergila-gila olehnya, sampai lupa akan kedudukanku dan kedudukan suamiku? Kamu yang hanya melihat Yusuf sepintas lalu sudah kehilangan kesadaran sehingga bukan buah-buahan yang kamu kupas tetapi jari-jari tanganmu yang terhiris. Maka herankah kalau aku yang berkumpul dengan Yusuf di bawah satu bumbung, melihat wajah dan tubuhnya serta mendengar suaranya pada setiap saat dan setiap detik sampai kehilangan akal sehingga tidak dapat mengawal nafsu syahwatku menghadapinya. Aku harus mengaku di depan kamu bahwa memang akulah yang menggodanya dan merayunya dan dengan segala daya upaya ingin memikat hatinya dan mengundangnya untuk menyambut cintaku dan melayani nafsu syahwatku. Akan tetapi dia bertahan diri, tidak menghiraukan ajakanku dan bersikap dingin terhadap rayuan dan godaanku. Ia makin menjauhkan diri, bila aku mencoba mendekatinya dan memalingkan pandangan matanya dari pandanganku bila mataku menentang matanya. Aku telah merendahkan diriku sebagai istri ketua polis negara kepada Yusuf yang hanya seorang hamba sahaya dan pembantu rumah. Namaku sudah terlanjur ternoda dan menjadi ejekan orang karenanya, maka bila tetap membangkang dan tidak mahu memperturutkan kehendakku, aku tidak akan ragu-ragu akan memasukkannya ke dalam penjara sepanjang waktu sebagai pengajaran baginya dan imbalan bagi kecemaran namaku karenanya. Mendengar kata-kata ancaman Zulaiha terhadap diri Yusuf menggugah hati para wanita yang menaruh simpati dan rasa kasihan kepada diri Yusuf. Mereka menyayangkan bahwa tubuh yang indah dan wajah yang tampan serta manusia yang berbudi pekerti dan berakhlak luhur itu tidak patut dipenjarakan dan dimasukkan ke tempat orang-orang yang melakukan jenayah dan penjahat. Berkata salah seorang yang menghampirinya, wahai Yusuf, mengapa engkau berkeras kepala menghadapi Zulaiha yang menyayangimu dan mencintaimu? Mengapa engkau menolak ajakan dan seruannya terhadapmu? Suatu keuntungan besar bagimu, bahwa seorang wanita cantik seperti Zulaiha yang bersuamikan seorang pembesar negara tertarik kepadamu dan menginginkan pendekatanmu. Ataukah mungkin engkau adalah seorang lelaki yang lemah syahwat dan karena itu tidak tertarik oleh kecantikan serta keelokan seorang wanita muda seperti Zulaiha?
Berkata seorang tamu wanita lain, jika sekiranya kamu tidak tertarik kepada Zulaiha karena kecantikannya, maka berbuatlah untuk kekayaannya dan kedudukan suaminya. Sebab jika engkau dapat menyesuaikan dirimu kepada kehendak Zulaiha dan mengikuti segala perintahnya, niscaya engkau akan dianugerahi harta yang banyak dan mungkin pangkatmu pun akan dinaikkan. Berucap seorang tamu lain memberi nasihat, "Wahai Yusuf, fikirkanlah baik-baik dan camkanlah nasihatku. Ini, Zulaiha sudah berketetapan hati harus mencapai tujuannya dan memperoleh akan apa yang dikehendakinya darimu. Ia sudah terlanjur diejek dan dikecam orang dan sudah terlanjur namanya menjadi bualan di dalam masyarakat karena engkau, maka dia mengancam bila engkau tetap berkeras kepala dan tidak melunakkan sikapmu terhadap tuntutannya. Pasti ia akan memasukkan engkau ke dalam penjara sebagai penjahat dan penjenayah. Engkau mengetahui bahwa suami Zulaiha adalah ketua polis negara yang berkuasa memenjarakan seseorang ke dalam tahanan dan engkau mengetahui pula bahwa Zulaiha sangat berpengaruh kepada suaminya. Sayangilah wahai Yusuf dirimu yang masih muda remaja dan tampan ini dan ikutilah perintah Zulaiha agar engkau selamat dan terhindar dari akibat yang kami tidak menginginkan ke atas dirimu." Kata-kata nasihat dan bujukan para wanita. Tamu Zulaiha itu didengar oleh Yusuf dengan telinga kanan dan keluar ke telinga kirinya. Tidak suatu pun daripadanya yang dapat turun ke lubuk hatinya atau menjadi bahan penimbangannya. Akan tetapi walaupun ia percaya kepada dirinya, tidak akan terpengaruh oleh bujukan dan nasihat-nasihat itu, ia merasa khawatir bahwa jika masih tinggal lama di tengah-tengah pergaulan itu akhirnya mungkin ia akan terjebak dan masuk ke dalam perangkap tipu daya dan tipu muslihat Zulaiha dan kawan-kawan wanitanya. Berdoalah Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar memberi ketetapan iman dan keteguhan tekad kepadanya supaya tidak tersesat oleh godaan syaitan dan tipu muslihat kaum wanita yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Berucaplah ia di dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku lebih suka dipenjarakan berbanding aku berada di luar tetapi harus memperturutkan hawa nafsu para wanita itu. Lindungilah aku wahai Tuhanku dari pergaulan orang-orang yang hendak membawaku ke jalan yang sesat dan memaksaku melakukan perbuatan yang Engkau tidak ridai. Bila aku dipenjarakan akan kubulatkan fikiranku serta ibadahku kepadamu wahai Tuhanku. Jauhkanlah daripadaku rayuan dan tipu daya wanita-wanita itu, supaya aku tidak termasuk dari orang-orang yang bodoh dan sesat." Futifar, ketua polis negara, suami Zulaiha mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf bersih dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ianya pula sadar bahwa istrinya lah yang menjadi biang keladi dalam peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Akan tetapi ia tidak dapat berbuat selain mengikuti nasihat istrinya yang menganjurkan agar Yusuf dipenjarakan. Karena dengan memasukkan Yusuf ke dalam tahanan, pendapat umum akan berubah dan berbalik akan menuduh serta menganggap Yusuflah yang bersalah dalam peristiwa itu dan bukannya Zulaiha. Dengan demikian mereka berharap nama baiknya akan pulih kembali dan desas-desus serta kasak-kasuk masyarakat tentang rumah tangganya akan berakhir. Demikianlah, maka perintah dikeluarkan oleh Futifar dan masuklah Yusuf ke dalam penjara sesuai dengan doanya. Isi cerita di atas dapat dibaca dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 22 hingga ayat 35. 22. Dan tatkala ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 23. Dan wanita, Zulaiha, yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." 24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu, dengan Yusuf dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikian agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih.
25. Dan kedua-duanya berlumba-lumba menuju pintu dan wanita itu menarik baju kemeja Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? 26. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksiannya, jika bajunya koyak di hadapan, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. 27. Dan jika bajunya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. 28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju kemeja Yusuf koyak dari belakang berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu besar. 29. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas doamu itu karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. 30. Dan wanita-wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya, sesungguhnya cintanya kepada bujangan itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan nyata. 31. Maka tatkala wanita itu, Zulaiha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebilah pisau, untuk memotong jamuan, kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu, kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keindahan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. 32. Wanita itu, Zulaiha, berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. 33. Yusuf berkata, wahai Tuhanku penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan derepku tipu daya mereka tentu akan aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 35. Kemudian ambil pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Yusuf, 25-35. Bersambung bagian 4.